Wabarakatuh, sahabat, ketemu lagi di channel saya Rudian Putra. Nah, di sini saya sudah melakukan penyiraman untuk tanaman durian montong yang berusia 2 tahun di sini. Yang itu hari bibit tanamannya ya, saya tanam 50 cm aja tingginya, tidak sampai 100 cm gitu ya. Dan ini tidak tinggi karena saya sudah di pruning atau top pruning top up. Dan tujuannya untuk memperbesar batang utama tanaman durian saya di sini. Dan alhamdulillah ya, 1 bulan sudah saya melakukan, bahkan belum ini kali ya, 1 bulan sudah mulai tambah gemuk aja ini batang utama, karena saya melakukan pemangkasan tunas atas untuk tanaman durian saya di sini. Nah, di video kesempatan saya kali ini, saya bukan mau melakukan pemangkasan tunas atas lagi ya untuk tanaman durian di sini. Tak lain adalah saya akan mengaplikasikan pupuk kotoran kambing yang sudah saya buat jauh-jauh hari ya, karena sudah saya buat pupuk kotoran kambing yang saya fermentasi. Tujuannya untuk mengaplikasikannya pada saat kemarau di sini sekarang gitu ya, agar lebih efektif untuk pengaplikasiannya ke suatu tanaman ya, karena kalau diaplikasikan di musim hujan kan kalah juga nutrisinya oleh air hujan itu sendiri, terbawa erosi air hujan, apalagi lahannya miring. Di sini kan datar. Walaupun datar, yang kita khawatirkannya ada zat-zat beracun dalam kotoran kambing itu sendiri yang walaupun sudah difermentasi. Dan yang kedua, menjaga atau mengantisipasi busuknya akar, karena sudah kita disiram oleh air hujan, lalu kita disiram juga oleh kotoran kambing yang sudah difermentasi, yaitu kotoran kambing berbentuk cair ya. Sekalipun itu organik padat ataupun bukan organik cair ya, itu tidak dianjurkan lah menurut saya diaplikasikan pada saat musim hujan. Buktinya seperti ini nih, bukti tanaman saya hasilnya ya, sangat sehat. Saya selang-seling aja pemupukannya. Ini kalau tidak di pruning nampak ribun sekali sahabat. Baik, simak terus video sampai selesai. Saya akan melanjutkan melakukan pemupukan dengan pupuk organik kotoran kambing. Baik sahabat, jadi apa itu pupuk cair atau organik atau POC? Jadi di sini pupuk organik cair atau POC ya sahabat, adalah pupuk atau nutrisi tanaman yang tersedia dalam bentuk cair. Jadi POC atau pupuk organik cair diperoleh dari sebuah proses fermentasi atau larutan hasil pembusukan tersebut. Bahan dasar pupuk organik cair antara lain sisa-sisa tanaman, limbah, sayuran, dan buah-buahan, jasad makhluk hidup, ikan busuk, dan lain-lain ya. Kotoran hewan ataupun kotoran manusia. Pupuk cair organik mengandung unsur hara makro sahabat dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. POC juga kaya akan mikroorganisme yang berperan penting dalam membantu pertumbuhan tanaman. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang cara membuat pupuk cair organik dari kotoran kambing. Kotoran kambing merupakan salah satu bahan organik yang populer dan sudah banyak digunakan sebagai pupuk tanaman. Kandungan unsur hara pada kotoran kambing memiliki tekstur dan bentuk yang khas, yaitu berbentuk butiran-butiran kotoran kambing yang menjadi sangat keras dalam kondisi kering dan sulit dipecahkan secara fisik. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap proses dekomposisi dan proses penyediaan haranya. Tidak mudah bagi tanaman untuk menyerap haranya jika kotoran kambing diaplikasikan secara langsung tanpa proses fermentasi ataupun pengomposan. Pupuk kandang dari kotoran kambing tanpa fermentasi tidak cocok sebagai susulan, namun sangat baik jika diaplikasikan sebagai pupuk dasar. Kandungan hara kotoran kambing terdiri dari unsur N, P, dan K. Kandungan nitrogen dan fosfor hampir setara dengan kotoran hewan yang lainnya, sedangkan kandungan kaliumnya relatif
yang lebih tinggi ya sahabat dari kotoran hewannya. Kenapa pupuk kotoran kambing harus difermentasi atau dikomposkan? Nilai C atau N rasio kotoran kambing rata-rata di atas 30. Sedangkan syarat pupuk kandang yang baik harus memiliki rasio 20. Pupuk kandang dengan rasio N tinggi, tidak mudah diserap unsur haranya. Agar unsur hara pada kotoran kambing mudah diserap oleh tanaman, perlu dilakukan upaya penurunan CN atau rasio. Yang menurunkan rasio CN pada kotoran kambing yaitu dengan pengomposan atau fermentasi. Jadi sahabat ya, saya ini menggunakan 200 liter kotoran, 200 liter airnya, dan M4 nya 1 liter, 250 gram terasi, penyedap rasa secukupnya, air bersih 200 liter, dan ditutup oleh kain dan penutupnya ini ya sahabat. Masukkan urin kambing, larutan gula, M4, terasi, penyedap rasa, dan air sambil diaduk. Terasi ditumbuk halus terlebih dahulu. Kotoran kambing dimasukkan ke dalam kotoran kantong, dan kain dimasukkan dalam drum dan pastikan tidak terapung. Drum ditutup rapat setiap hari, tutup dibuka dan lakukan mengadukan sampai hari ke-12. Setelah 14 hari, pupuk organik cair kotoran kambing siap digunakan. Apa sih sebagai pupuk padat. Jadi begitu ya, diaplikasikannya sebebas mungkin ya, beberapa liter aja dikocorkan pada tanah atau akar tanaman dengan dosis 5 liter air atau 1 liter POC per tanaman, diberikan 250 sampai 400 ml dengan frekuensi 2 sampai 3 kali seminggu. Itulah frekuensinya 2 atau sampai 3 kali seminggu sahabatnya. Jadi demikianlah cara membuat pupuk organik cair kotoran kambing lengkap dengan cara aplikasi. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya terus melanjutkan penyiraman POC-nya masing-masing per pohon. Saya gunakan 5 liter aja agar pertumbuhan tanaman durian saya semakin optimal dan tanahnya juga tidak rusak oleh sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, dan tidak mudah terdegradasi lahan. Dan inilah bukti tanaman saya yang usia sudah 6 bulan yang di triple tree plantingkan. Dan terus ini dikocor oleh POC, pupuk organik cair fermentasi dari kotoran kambing. Dan ini untuk pohon durian matahari yang usia 2 tahun yang sudah saya melakukan pruning dan pemangkasan tunas atas. Tujuannya tadi yang seperti saya sebutkan agar batang utamanya jauh lebih kokoh. Dan inilah tanaman durian mantap dari triple tree planting durian duri hitam dan musang. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silakan jika ada yang bertanya, saya akan membalas semampunya saya, dan tulis di kolom komentar kritik saran membangunnya. Terima kasih dan ketemu lagi di video saya berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia jaya selalu. Amin.